Dodge Viper telah mewakili segala hal keren tentang mobil Amerika dengan mesin monster yang diimbangi dengan reputasi monster yang sama. Viper dikenal di seluruh dunia karena kekuatannya, suaranya, dan kecepatannya yang luar biasa. Untuk mobil generasi pertama, mobil ini sangatlah monster meskipun sulit untuk dikendalikan. Namun walaupun demikian, mobil ini dengan tepat mendapatkan tempat di hati para penggemar mobil di seluruh dunia karena mesin yang luar biasa dan desainnya yang sangat spektakuler. Namun walaupun demikian, generasi pertama Viper bukanlah yang terbaik dan hanya bisa bermimpi tentang kesuksesan balapan. Karena semua mobil dibuat sebagai roadster, yang berarti selain kesulitan penanganan yang sudah terdokumentasi dengan baik, mobil ini memiliki kekakuan yang terlalu over. Dengan demikian, Viper generasi 1 adalah mobil monster yang secara tampilan dan mesin tetapi tidak untuk dibawa ke trek, dan Chrysler tidak bisa berbuat apa-apa dengan Viper generasi 1. Kemudian dengan menyadari hal tersebut, Chrysler akhirnya membangun Viper generasi kedua dan fokus mereka membuat mobil yang mudah dikendarai dan bisa diajak balapan. Dan lahirlah Dodge Viper GTS R. Jadi untuk membangun mobil impian ini, beberapa upaya swasta telah dilakukan pada awal tahun 90-an untuk memodifikasi Viper generasi pertama atau RT10 untuk balapan. Namun upaya-upaya ini tidak pernah benar-benar berhasil karena alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mobil ini benar-benar tidak bisa ditangani dengan mudah. Tetapi hal ini malah membuat Chrysler berpikir bahwa mereka mungkin harus ikut campur. Mungkin mesin V10 8 liter yang sangat besar mirip Viper tampaknya lahir untuk balapan, tetapi Viper RT10 bukanlah mobil yang tepat. Dengan demikian, pengembangan SR2 dimulai dengan tujuan peluncuran pada model tahun 96, yang mana perubahan sebenarnya cukup kecil di mobil ini. Jadi Chrysler hanya melakukan sedikit penghematan berat di sana-sini dan knalpot dimodifikasi untuk meningkatkan daya dari 400 horsepower menjadi 415 horsepower. Dengan sedikit modifikasi dan penyempurnaan, akhirnya SR2 RT10 diluncurkan pada akhir 95. Kemudian pekerjaan yang sebenarnya baru dilakukan untuk menciptakan Viper yang sebenarnya dapat bersaing sebagai mobil performa, yang mana pada akhirnya pada tahun 96 Chrysler mengeluarkan Dodge Viper GTS. Mobil ini mobil murni performa meskipun berbagai desain eksterior masih terlihat sama. Namun Dodge Viper GTS tahun 96 adalah evolusi nyata dari Formula Viper, setidaknya menurut Chrysler. Mobil ini dibangun dengan gaya bodi coupe yang lebih kaku dan dengan upgrade daya hingga 450 horsepower. Viper GTS dibuat untuk lebih dari sekedar mobil jalan raya. Kemudian untuk menghilangkan segala keraguan tentang kredensial balap Viper, akhirnya Chrysler memberikan lampu hijau untuk program balap berbasis GTS. Harapannya adalah untuk meningkatkan profil Viper tidak hanya di Amerika Utara tetapi juga di Eropa, yang berarti tujuannya adalah balapan di Eropa. Dengan demikian, tim Chrysler memutuskan untuk membawa bantuan dari luar untuk mencapai ini dengan bermitra dengan produsen mobil balap Prancis yaitu Oreca untuk membangun mobil. Dengan bantuan Oreca, mobil ini akan dibangun di sekitar sasis balap buatan Reynard asal Inggris dan akan ditenagai oleh mesin V10 8 liter khas Amerika. Lalu dalam pengembangannya, Oreca sepenuhnya mengendalikan upaya Eropa mulai dari konstruksi hingga balapan, dan faktanya Dodge tidak dipasarkan di Eropa saat itu, sehingga mobil ini resmi bersaing sebagai Chrysler Viper di Eropa, bukan Dodge Viper di Amerika Serikat. Meskipun begitu, mobil itu sendiri tidak memiliki logo untuk salah satu merek tersebut. Cukup unik memang cara pemasarannya. Kemudian ketika ingin ikut serta balap, sedikit modifikasi dilakukan pada mesin. Beberapa modifikasi diterapkan untuk menghasilkan sedikit lebih banyak daya dan memastikan daya tahan dalam balapan ketahanan jangka panjang. Selain itu, pekerjaan pada bodi mobil juga dilakukan sedikit modifikasi juga, dengan penambahan sayap belakang, splitter depan, dan diffuser belakang yang memberikan tampilan yang sangat agresif. Kemudian setelah semua sudah selesai dan mobil ini sudah siap untuk balap, tim swasta yang bernama Kanaska Southwind mengambil alih upaya di Amerika Utara, memperkenalkan mobil mereka di kelas IMSA GTS 1 pada 24 jam Daytona 1996. Namun sayangnya mereka hanya berhasil finish di posisi ke-29. Lalu dengan hasil yang buruk tersebut, akhirnya Kanaska Southwind kemudian bergabung dengan debut Viper tim Oreca di 24 jam Le Mans tahun 96. Jadi dengan kedua tim memasukkan 2 mobil masing-masing, 3 dari 4 mobil berhasil menyelesaikan balapan, dengan Kanaska Southwind berhasil menyelesaikan di tempat ke-10. Dan tim Oreca mengakhiri tahun 96 dengan memasuki beberapa putaran terakhir dari seri BPR Global GT. Dengan hasil menengah yang memuaskan, finish ke-8 di Brands Hatch, ke-9 di Spa, dan ke-6 di Nogaro. Sementara itu, Kanaska menyelesaikan musim mereka dengan hasil yang cukup mengesankan, finish kedua di kelas, ke-6 secara keseluruhan di motorsport.
Dengan demikian di tahun 96 walaupun hasilnya cukup memuaskan, tapi Chrysler tidak melihat itu sebagai kesuksesan besar untuk program balap Viper. Namun mereka telah belajar banyak tentang mobil baru mereka, yang mana ini adalah pengetahuan yang akan mereka bawa kembali ke lintasan pada tahun berikutnya, atau setidaknya itulah yang diharapkan semua orang. Namun sayangnya semua harapan itu pupus ketika tidak ada mobil Viper yang dapat menyelesaikan musim balap secara penuh pada tahun 97. Jadi mereka hanya belajar tentang mobil baru mereka, dan ini adalah pengetahuan yang akan mereka bawa kembali ke lintasan pada tahun berikutnya lagi. Atau setidaknya sekali lagi, itulah yang diharapkan semua orang. Namun sayangnya sekali lagi, Kanasca Southwind memutuskan untuk mengakhiri upaya mereka pada musim 97 tanpa tanggung jawab pengganti untuk balap di Amerika Utara. Dengan demikian, tanggung jawab balap di Amerika jatuh ke pangkuan Oreca. Namun satu-satunya balap di Amerika Utara yang dimasuki Oreca pada tahun 97 adalah 12 Jam of Daytona, dan mereka berhasil finish di urutan ke-12. Kemudian setelah mengikuti balapan tersebut, Viper dengan Oreca segera pergi kembali ke Eropa pada saat itu untuk mengikuti seri BPR Global GT. Ini adalah kejuaraan FIA GT terbaik saat itu, dan Viper masuk di kelas utama dengan Mercedes CLK GTR dan Porsche 911 GT1. Dengan demikian, Oreca merasa bahwa Viper mereka mungkin tidak akan bisa bersaing dengan kelas utama, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti kelas di bawahnya yaitu GT2. Dan ini mungkin keputusan yang terbukti bijaksana ketika Oreca segera mendapatkan hasil 1-2 di balapan pertama, dan kemudian di posisi keempat yang pada akhirnya Oreca dengan Viper berhasil memenangkan musim dengan 7 dari 11 kemenangan di kelas. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan pada akhirnya di musim yang sama mereka membawa mobil Vipernya ke Le Mans. Tapi sayangnya Oreca dan Viper hanya berhasil finish di posisi kelima di kelas Le Mans pada tahun 97. Dan tentu aja ini hasil yang mengecewakan bagi tim Perancis ini, terutama mengingat seberapa baik yang telah mereka lakukan di tim sirkuit lain. Kemudian hasil mengecewakan lainnya terjadi di JGTC pada musim yang sama yaitu 97, yang mana mereka hanya berhasil meraih posisi ke-8. Jadi pada musim 97 Oreca hanya berhasil di FIA GT, sisanya hampir semuanya kegagalan. Kemudian pada musim berikutnya yaitu tahun 98, Oreca dengan Vipernya sekali lagi mengukuhkan cengkeramannya di FIA GT dengan memenangkan semua balapan kecuali satu balapan untuk merebut gelar juara. Kemudian sama seperti musim sebelumnya, mereka mengikut sertakan Viper di kejuaraan Le Mans lagi, dan Oreca berhasil meraih kemenangan kelas pertama mereka di Le Mans, dan ini merupakan tonggak sejarah yang luar biasa untuk Project Viper. Kemudian di musim yang sama di Inggris, sebuah tim bernama Ovendal Racing membeli sebuah Viper untuk berkompetisi di kejuaraan GT Inggris, dan hasilnya mereka tampil sangat baik dengan meraih 6 kemenangan dan kemenangan kejuaraan untuk Kurt Lebby dan Richard. Dengan demikian, harapan Chrysler untuk meningkatkan profil Viper bekerja dengan baik dibantu oleh intuisi mobil dalam apa yang akan menjadi salah satu profil paling berpengaruh di dunia otomotif. Kemudian dengan kesuksesan di trek balap, akhirnya mobil ini masuk dalam game Gran Turismo, tepatnya mobil Viper GT-SR. Dan di samping kesuksesan balap, mobil tersebut juga sudah menemukan jalannya ke dalam hati para penggemar motorsport di seluruh dunia. Namun setelah mendapatkan pamor yang cukup tinggi, Oreca hanya berkompetisi di kelas GT2 pada tahun 99. Tapi Oreca memperluas musim mereka untuk memasuki seri Le Mans secara penuh. Dan hasilnya, mobil ini bekerja dengan sangat baik dengan memenangkan 6 putaran kompetisi untuk membawa pulang kemenangan kejuaraan. Dan mereka juga tidak melupakan FIA GT dengan meraih 9 kemenangan untuk kemenangan kelas ketiga berturut-turut. Selain itu, Camberlain juga merekayasa hal lain yang pada akhirnya tim pelanggan Viper menempati posisi kedua di kejuaraan 99. Sampai titik ini Viper benar-benar raja sirkuit. Karena sampai titik ini Viper dengan Oreca sudah berhasil mengambil kemenangan kelas kedua berturut-turut di Le Mans dengan Viper dari tim lain yang mengisi 6 besar. Selain itu, dari upaya balap Viper, Zack Speed juga memenangkan 24 jam di Nürburgring. Dengan demikian, kejuaraan di Eropa semakin padat dengan tim pelanggan Viper. Semuanya jadi demam Viper. Namun Chevrolet di tahun yang sama memperkenalkan mobil balap baru mereka, dan ini adalah mobil pertama dalam beberapa saat yang terlihat langsung mengancam singgasana Viper. Namun Oreca berhasil mempertahankan singgasananya untuk sesaat karena mereka berhasil memenangkan 24 jam of Daytona dan kemudian memenangkan kejuaraan dengan 10 kemenangan. Namun sayangnya pada akhirnya ada beberapa tim yang melakukan kecurangan-kecurangan dengan Viper yang pada akhirnya mendegradasi Viper. Kemudian setelah kejadian tersebut, Chrysler secara resmi menarik dukungan mereka untuk Project Viper dan fokus mereka telah bergeser ke Project LMP baru dengan Oreca. Dan hasilnya mereka mendapatkan kemenangan yang layak. Viper berhasil memenangkan kejuaraan FIA GT2 tahun 2001.
Viper juga berhasil meraih kemenangan di kejuaraan GT Inggris. Kemudian Viper juga berhasil memenangkan balapan secara keseluruhan dan memenangkan GT2 di sana, dan Zack Speed berhasil memenangkan 24 jam Nürburgring lagi dengan Viper andalan mereka. Namun sayangnya di tahun 2002 dan 2003 kita semua dapat melihat banyak Viper yang bersaing, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil mendapatkan hasil kaliber yang sama seperti yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2004 sebagian besar tim mulai menghentikan usaha balapnya dengan Viper. Dan setelah usaha balapnya selesai dengan mobil yang sama, Viper akhirnya mengeluarkan generasi barunya setelah musim berakhir. Dan dengan perjuangan mobil Viper ini, nama Viper benar-benar melejit ke angkasa dan bisa dikenal dunia, bukan di Amerika aja. Dan inilah Viper yang bisa membuat nama Viper dikenal di seluruh dunia, bahkan mendominasi di Eropa. Bagaimana nih menurut kalian? Segitu aja video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.